Kerajinan menyimpul atau mengikat tali sudah lama dikenal terutama di Indonesia. Semuanya dikerjakan dengan teknik simpul mengandalkan keterampilan tangan tanpa menggunakan alat bantu mesin. Di kota Jambi, kerajinan makrame mulai banyak dilirik kaula muda, salah satunya Dila Darhani. Awalnya, Dila memulai karyanya dari membuat gelang, sampai pada akhirnya sekarang banyak karya yang telah dibuat. Di antaranya gantungan kunci, pelangi, makrame small, makrame medium, makrame large, dan cermin. Dila awalnya belajar membuat makrame secara otodidak melalui YouTube, mengenai pola-pola dalam membuat makrame, mulai dari pola simpul kepala, simpul rantai, simpul mati, simpul tunggal, simpul ganda, hingga simpul gordin, dan banyak lainnya. Waalaikumsalam. Permisi Mbak, mau tanya, ini benar ya tempatnya pompes.id? Ya Kak, benar. Oh, kalau gitu boleh nggak saya jumpa sama yang punyanya? Oh, kebetulan saya sendiri yang punya. Mbak sendiri yang iya. punya. Kalau gitu boleh nggak saya ngobrol? Boleh, silakan Kak, duduk aja. Terima kasih. Nah Mbak, ini tadi saya kan lihat-lihat di Instagram, terus saya ada lihat nih kerajinan mikrem yang ada di Jambi. Saya ketemu Instagramnya pompes.id. Boleh nggak nih berbagi cerita dulu awalnya mulai untuk buat mikrem ini sejak kapan? Kalau makrame sendiri kita start itu mulai dari bulan Februari tahun kemarin 2020. Jadi ngisi waktu luang waktu pandemi kan, kita coba apa sih yang bisa dikreasiin gitu, sekalian cari pemasukan juga gitu. Oke, kalau kayak gitu banyak nggak mikrem yang udah dibuat nih jenis-jenisnya? Atau awalnya dari mana dulu? Kalau kita pertama mulai itu dari ada namanya woven tapestry, itu ada makrame ukuran gede, itu project awal kita pertama, tapi udah nggak ada lagi karena udah diambil sama yang beli kan. Terus kita mulai kreasiin dari yang ada medium makrame kayak gini, ada juga yang small, ada juga cermin kalau sekarang yang lagi banyak peminatnya. Wah, berarti udah banyak juga ya Mbak ya? Berarti made by order ya? Iya. Oh, kalau kayak gitu Mbak Dila, saya boleh nggak sih untuk diajarin juga nih gimana sih cara membuat kerajinan mikrem? Boleh dong. Kalau gitu saya izin keliling lihat-lihat dulu Iya, ya. boleh, silakan. Hai pemirsa semuanya, nama saya Dila Amelia Darhani. Saya merupakan owner dari @pompes.id dan saya menekuni bidang kreativitas kerajinan tangan. Di pompes.id, saya memiliki 2 produk unggulan, yaitu yang pertama gelang handmade dan makrame. Saya memulai bisnis ini dari tahun 2016 dan mulai mengembangkan ke bidang makrame pada bulan Mei 2020 kemarin. Nah, buat teman-teman yang berminat, boleh langsung cek aja di Instagram @pompes.id. Di situ ada kontak saya, nanti bisa hubungin saya melalui DM atau WhatsApp. Kebiasaan membuat simpul yang artistik pada akhirnya memunculkan seni kerajinan yang khusus menggunakan teknik ikat mengikat sehingga kerajinan ini tergolong pada teknik kerajinan tangan klasik. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak buruk bagi masyarakat. Ternyata dampak dari kebijakan di rumah saja memunculkan kembali kreativitas masyarakat yang cukup lama meredup. Salah satunya adalah kerajinan makrame yang sekarang banyak diminati oleh masyarakat, terutama kaula muda. Pemirsa di rumah, kali ini saya diberi kesempatan untuk mengajak pemirsa di rumah melihat kreativitas yang dibuat oleh Mbak Dila dalam membuat kerajinan mikrem ya Mbak Dila ya.
Nah Mbak Dila, saya lihat di depan kita sudah ada alat dan bahan yang Mbak Dila gunakan untuk membuat makeup. Mbak Dila boleh dong dijelasin dulu nih, sebenarnya kita butuh yang pertama itu bahan dan alat apa aja nih? Kalau untuk membuat makrame kita tuh sebenarnya cuma butuh dua bahan baku aja. Yang pertama itu ada kayu dowel kayak gini, atau pakai kayu natural juga bisa. Terus kita butuh tali katun, cotton rope. Nah kalau cotton rope sendiri ada beberapa tipe. Ada yang twisted strand sama yang single strand. Jadi bedanya kalau ini kan dia cuma satu serat gitu loh Mbak. Oh Cuma gitu. satu gini. Ini namanya tadi Single strand. single strand. Kalau yang ini itu twisted strand. Jadi dia itu tipenya ada twistnya kayak gitu. Ada dua ya, seperti dililit. Iya benar. Nah kalau bedanya sih ada dua itu aja. Palingan selanjutnya ada ukuran-ukurannya lagi. Kalau ini kan yang 4 mili, kalau ini yang 2 mili gitu, ukurannya agak berbeda gitu loh. Oke, berarti tinggal ukuran ini nanti tergantung dengan jenis apa yang mau dibuat. Iya, gitu ya. sama ukurannya juga. Biasanya kalau yang kita pakai yang kecil itu untuk makrame yang lebih kecil supaya detailnya itu lebih kelihatan gitu. Oke, ini untuk bahannya ya. Ada dua. Nah, kemudian alat bantu lainnya yang kita gunakan apa nih, Mbak? Yang pasti kita butuh gunting buat motong talinya kan, terus kita juga bisa pakai meteran buat ngukur panjangnya. Sama paling kalau alat bantu lainnya ada jarum juga, jarum khusus buat makrame ini. Untuk kalau misalnya ada detail yang susah buat dilewatin, kita bisa bantu pakai jarum kayak gitu. Jadi sebenarnya simpel Mbak ya, bahan dan alat yang digunakan Iya ya. benar. Nah, kalau untuk makrame ini sendiri, Mbak Dila belajarnya dari mana nih Mbak? Awal-awalnya itu saya cari tutorialnya di YouTube. Jadi kita lihat kan cara not, tipe-tipe knot yang biasa digunakan. Kita cari knot dasarnya aja, simpul dasar. Nanti kita tinggal kreasiin aja. Nah Mbak Dila, kalau untuk jenis-jenis kerajinan makrame yang Mbak Dila buat sendiri itu udah berapa jenis? Kalau jenis-jenisnya sendiri itu mulai dari small makrame, ada yang medium, ada yang large atau yang besar, terus ada juga cermin, sama rainbow makrame, sama gantungan kunci kalau sekarang. Sekarang ya. Itu berarti awalnya dulu buat pertama kali makrame yang Mbak buat jenis apa? Yang kecil dulu, kita mulai yang pertama yang kecil, terus nanti kan lama-lama kita kreasiin itu. Terus biasanya juga kita lihat dari contoh, misalnya kalau customer kan ngebawa gambar gitu contohnya, Kak maunya yang kayak gini bisa nggak? Nanti kita coba cari gimana cara bikinnya, nanti baru kita sanggupin gitu bisa bikinnya atau enggak. Itu ya, jadi memang belum semua juga ya orderan diterima Mbak ya. Oke, ini saya juga lihat nih di depan kita, ini ada gantungan kunci. Iya. Ini yang saya pegang nih ada gantungan kunci Mbak. Nah ini boleh dijelasin juga nggak nih Mbak? Nah kalau yang ini kan yang rainbow makrame itu ya, tapi kita bikin versi kecilnya supaya kalau teman-teman ada yang suka buat digantung di tasnya atau misalnya di mobil bisa. Ini yang rainbow, kalau ini yang half infinity karena cuma sebelah. Ada juga yang kayak gini, ini yang infinity, jadi ada dua, kayak katanya ada 8 kayak gitu loh, kayak 8 gini. Berarti Ini. motif ininya ya. Wah, kemudian ya pemirsa di rumah ya. Jadi ini gimana nih respon dari masyarakat dengan adanya kerajinan makrame kalau gantungan kunci ini? Alhamdulillahnya kalau gantungan kunci lumayan banyak peminatnya, mungkin karena mereka mungkin ada yang pengen nih beli makrame, tapi mungkin kalau yang gede mungkin masih kayak ragu-ragu mau beli kan, takut nggak cocok, nggak match atau kayak gimana, jadi mereka beli dari yang kecil-kecil dulu, ngelihat gimana sih kerapian tangannya kayak gitu loh bikinannya kan. Kalau gantungan kunci ini kita udah beberapa kali dapat project buat souvenir nikahan juga, jadi kayaknya peminatnya lumayan banyak insya Allah kayak gitu. Nah kalau kayak gitu saya penasaran nih Mbak, ini juga lihat ini ada kaca ya, ada cermin, terus juga ada hias-hiasan. Kalau gitu boleh nanti diajarin ya Mbak ya, gimana sih tutorial buatnya. Tapi untuk yang pertama nih kita boleh dong minta ajarin buat gantungan kunci dulu yang pelangi ini ya, ini karena emang lagi hits banget ya.
nih ya. Nah, udah jadi nih pemirsa di rumah. Ini namanya Rainbow Kitchen. Rainbow Kitchen. Kitchen. Wah, Rainbow Kitchen ya. Ini dia tadi pilihan warnanya, warna pink, ungu, dan juga mustard ya. Nah, ini biasanya mungkin kalau anak-anak sekolah di tas kali ya, atau juga untuk gantungan kunci motor atau mobil ya. Wah, kalau kayak gitu ini versi small. Kalau gitu nanti ajarin saya untuk versi yang mana, apa lagi nih Mbak? Kita coba ke small macrame. Oh, Macramenya buat yang dekorasi di dinding. Oh, untuk yang versi small juga tapi untuk dekorasi di dinding. Nah, tetap di bingkai pemirsa di rumah. Pemirsa di rumah, setelah tadi kita melihat kerajinan mie cream yang pertama, ini yang keduanya ya Mbak Dila ya. Yang kedua ini kita masih tetap buat jenis small, tapi untuk hiasan yang dekorasi buat di dinding. Nah, kita mau tunjukin ke pemirsa di rumah juga ya, bagaimana sih tutorialnya nih Mbak Dila. Ini saya udah ada lihat, ini udah ada beberapa titik pola ya. Polanya Mbak Dila mungkin boleh dijelasin dulu nih Mbak, untuk membuat awal rangkaian itu apa? Nah, kalau di sini kita contohin ada 3 pattern. Ini kalau yang pertama kayak biasa jalin biasa braided kan. Kalau ini yang square knot, jadi bentuknya itu kayak kotak gitu. Nah, kalau ini yang kayak spiral, ini yang half square. Jadi kan kalau ini yang square, ini yang halfnya. Nanti kita lihat bedanya. Oke, kalau kayak gitu langsung aja nih Mbak. Ini udah ada 3 tadi ya. Ini kita kan perlu 3 tali, 3 string. Nah, sistemnya kayak dijalin rambut biasa aja. Ini biasanya kita bisa pakai buat hiasan di pinggir-pinggir dari makramenya, buat bikin tali yang ngejuntai kayak gitu. Ini untuk jalin biasa. Ini. Nah, selanjutnya kita yang ke square knot. Jadi kalau ini kita taruhnya itu yang di sisi pinggirnya lebih panjang daripada yang di tengah, karena yang di tengahnya nggak bakal disimpul, dia bakal diam aja untuk ngisi dalamnya. Jadi kita mulai bisa dari yang kanan atau yang kiri sesuai sama nyamannya aja. Nah, jadi satu tali itu kita tarik ke belakang gini, yang satunya di depannya. Lalu kita tarik yang di depan ke belakang, terus kita keluarin ke sini. Kayak simpel biasa tapi ada ini di tengahnya kan. Nah, selanjutnya itu yang tadi kan kita yang kanan yang di depan, sekarang kita pindah ke yang kiri yang di depannya. Jadi yang kanan kita taruh di belakang, ini kita tarik, kita bawa ke depan. Nah, jadi dia bakal kekunci kayak gitu. Jadi dia bikin square kan, kayak square. Kita lanjutin aja terus sampai dia panjang. Ini kita bisa kreasiin juga sebenarnya, kalau mau dibikin jadi pattern lain juga bisa. Itu awalnya Mbak Dila ada kesulitan nggak sih untuk mempelajari, kan otodidak ya, mempelajari setiap pattern-pattern yang Mbak Dila buat? Kesulitan itu pasti ada, soalnya kan masih belum terbiasa tangannya, jadi sering kayak salah, misalnya udah dari kanan kan seharusnya ke kiri, tapi kadang kanan juga, jadi mesti ulang-ulang aja, lama-lama jadi terbiasa sendiri, nanti jadi ingat. Terus kita bisa kreasiin kalau udah bikin 2 sisi gini, bisa kita satuin, terus nanti kita ambil yang bagian tengahnya ini misalnya kan, kita lakuin yang sama lagi motif patternnya. Nah, nanti ini bisa kita bikin pattern atau motif yang baru lagi dari sini. Itu sesuai nanti sama kreasinya mau kayak gimana bisa. Ini pattern yang kedua tadi ya. Ini basic knotnya. Basic knot. Yang ketiga ini half square. Jadi kalau tadi kan kita pindah dari kanan ke kiri. Nah, kalau yang ini tetap satu sisi aja. Misalnya kalau yang kanan di depan, bakal yang kanan terus di depannya. Jadi kayak gini, kita ke kanan lagi. Nah, kalau untuk menyelesaikan satu buah makrame itu membutuhkan waktu berapa lama nih Mbak untuk ukuran small yang ini ya? Kalau small itu bisa beberapa jam bisa selesai, tergantung dari motifnya lagi, tergantung dari susah atau enggaknya, simple atau ribetnya. Kalau semakin simple semakin cepat sih. Kalau yang
ukurannya medium sama large itu bisa beberapa hari. Semuanya sih balik ke motif sama Motif ya. kesulitan bikinnya. Oke. Ya. Tapi kalau Juga semakin ya. panjang dia semakin spiral kayak gitu. Spiral. Ya, ini dia tadi 3 patternnya Mbak ya. Yang pertama tadi namanya Ini braided. Braided. jalur biasa. oke, yang kedua Ini square knot. Sama ini yang half square. half square. Nah, ini pola-pola yang simple ya, Mbak ya, dan juga pemirsa di rumah. Karena memang untuk menyelesaikan satu makrame yang small saja itu memang butuh waktu beberapa jam ya. Nah, mungkin boleh kita nih ajak pemirsa di rumah untuk melihat. Ini contohnya di samping Mbak Dila ada, ya, di samping Mbak Dila. Nah, ini ya, ini yang jenis Ini yang small. small. Ukurannya 30 ke samping, ke bawahnya kita bisa sesuaiin. Oke, Mbak Dila boleh dijelasin ini Mbak, ini menggunakan pattern apa nih Mbak? Kalau yang ini tuh contoh yang small makrame, jadi ukurannya kan 30 cm ke Iya. samping. Ke bawahnya kita bisa sesuaiin sesuai request dari customer. Nah, nanti kita bikin ini motifnya kayak ngejalin kayak gini, di tengahnya kita taruh ini yang motif tadi yang square knot itu yang di tengah. Di dalamnya kita tinggal masukin aja ini tali-talinya biar dia bervolume kan. Kita bikin tassel biar lebih cantik. Seharian bisa sih. Suatu harian ya. Oke. Nah, itu dia pemirsa di rumah ya, tutorial simple untuk membuat pola-pola pattern pada macrame ya, Mbak Dila ya. Mbak Dila di sini juga ada cermin ya, Mbak Dila ya. Kalau cermin ini sendiri polanya ini gimana nih, Mbak Dila? Nah, ini kita ambil dari yang square knot tadi. Square knot. Oh, ini ya penerapannya ya. Jadi kan sistemnya itu dari kita bentuk satu square, kita bentuk sebelahnya, satunya di antara. Ya. Kayak gitu terus sampai dia keisi semua. Jadi bisa kayak ada volumenya kayak gini gitu. Ini kita pakai square. Kalau ini diameter berapa? Ini diameter kacanya 40 cm. Tapi kalau total sekitar 60 ya karena nambah di sini sekitar 10, di sini sekitar 10. Oke. Nah, itu dia tadi ya pemirsa di rumah. Di sini sudah ada beberapa contoh ya, Mbak Dila ya. Nah, kalau untuk pengerjaan cermin ini sendiri berapa lama kira-kira memakan waktu? Kalau cermin itu kita di luar dari persiapan materialnya bisa 2-3 hari tergantung jenis pinggirannya lagi. Ya. Tapi kalau misalnya kita hitung-hitung sama persiapan material, karena kan kita perlu nyiapin rotan buat bingkai pinggirnya, kita perlu beli kacanya, persiapin kayak lem, karton tadi, kayak gitu semua kira-kira sekitar 1 mingguan bisa selesai. 1 minggu ya untuk bisa menyelesaikannya. Jadi memang permainan ikat simpul pemirsa di rumah yang memang diperlukan seperti yang kita buat saat ini. Oke, sudah bisa diikat. Udah bisa. Nah caranya kita Ikatnya ambil gimana Mbak? dari satu yang paling di pinggir, kita bikin square knot tadi. Oh iya. Square knot kita tarik ke belakang, kita bawa ke depan. Kita timpal di sebelahnya dari yang sebelah kiri, kita bawa ke depan lagi. Kita bisa bikin 2 square atau 3 bisa juga. Buat rapiin kita tinggal tarik aja dari yang di bawah ini. Oke. Yang atasnya itu enggak berantakan gitu, biar lebih rapi. Ini kita tinggal tarik ke samping biar lebih lebar. Kita rapiin aja. Terus ini bisa kita gunting. Nah, jadi ini tinggal kita gunting. Ini bisa kita buka twistnya. Oh, twistnya ya. Twistnya bisa kita buka atau dibiarin juga bisa, tergantung maunya gimana. Maunya. Sih.
Ini berarti udah kuat ya Mbak simpulannya ya? Udah kuat. Oke, ini satu lagi ya. Nah, ini nanti biar lebih rapi bisa disisir supaya nanti totalnya itu lebih bagus. Lebih bagus. Nah, ini Oke. simple basic. Nah, pemirsa di rumah, ini dia tadi yang udah kita buat ya Mbak Dila ya. Ini dia penerapannya ke dalam macrame yang versi small, tapi untuk hiasan dinding dengan pattern-pattern yang udah Mbak Dila ajarin tadi. Dan ini ukurannya berapa Mbak Dila? Ini yang 30 cm. 30 cm, panjang ke bawahnya Panjang ke bawahnya sekitar 45 ini. 45 cm. Nah, jadi memang sekarang itu banyak sekali ya Mbak Dila ya, apalagi anak-anak muda, kaum milenial yang memang tertarik dengan kerajinan seperti ini untuk menghiasi rumah mereka ya, ataupun ruang kerja mereka. Nah Mbak Dila, mungkin bagi pemirsa di rumah yang ingin memiliki macrame seperti ini pasaran harganya berapa Mbak Dila? Ini kalau dari yang ukuran small, kita itu kisarannya dari 50.000 sampai 120.000 tergantung dari material yang digunakan, terus susah atau enggaknya motif yang diinginkan sama customer. Kalau misalnya ada juga selanjutnya ukuran medium itu sekitar 100.000 sampai 250.000, dan yang paling gede itu ukuran sekitar 1 meteran. Itu kita taruh harganya kisaran dari 200 sampai 350.000, ada tergantung dari patternnya lagi gitu. Oke, nah itu dia pemirsa ya. Jadi memang sekarang itu zaman yang serba canggih. Nah, apapun pemirsa di rumah mungkin bisa lihat semua tutorialnya ya di YouTube, ataupun juga bisa cari referensi di Instagram untuk melihat berbagai jenis kerajinan macrame ya, dan kreativitas masyarakat nih di bidang kerajinan macrame. Mbak Dila, ini terima kasih banyak udah berbagi informasinya, tutorialnya juga kepada kita semua terkait kerajinan yang udah dibuat. Mudah-mudahan karya-karyanya sukses selalu. Dan pastinya pemirsa di rumah, nah masih ragu untuk memilih hiasan rumah Anda? Nah, kerajinan macrame bisa menjadi salah satu solusinya. Sampai jumpa di acara Bingkai selanjutnya.